Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini ada seseorang, dia minta tolong. Dia punya anak namanya Asep. Asep itu dituduh sama Pak Haji si Raja Tega. Pak Haji itu dia adalah bos tambak, bos empang kalau di saya. Tambak empang itu dia banyak sekali tambak empangnya, dia banyak ikan bandeng, ikan lele, mujair, semuanya banyak karena dia adalah Raja Empang. Namanya itu Pak Haji Somad. Ya salam Haji Somad. Jadi dia itu si Raja Tega. Nah anaknya Pak Rohman ini dituduh lah, namanya si Asep, dituduh nyuri ikan lele sama mujair. Ngomongnya satu tambak habis. Ya salam, yang maling siapa? Dia sini lagi di sidang anaknya. Udah di sidang, udah ancam-ancam dari Pak Rohman bapaknya. Kamu sok minta ganti rugi kamu. Anak kamu itu maling, kurang ajar. Alasannya ngomongnya bukan melalui saksi dan juga barang bukti. Konon katanya menurut bisikan gaib. Kan kacau. Ini kalau kita menuduh seseorang, yang penting ada dua alat bukti. Minimal saksi dan barang buktinya apa. Itu ngomongnya alat buktinya itu bisikan gaib, kata dukun. Ya salam edan maning. Jangan ini, jangan bikin patokan dan landasan dasar ketika kita menuduh seseorang itu dari hal yang gaib. Karena kita bicaranya tentang penegakan hukum. Yes. Assalamualaikum. Beraninya kamu manis. Dua empang kamu habisin. Habisin. Suruh dia. Aku yang maling. Kamu siapa? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Saya dengan Doraemon Pak. Kamu Asep. Jangan nangis aja. Assalamualaikum Bu Haji. Kamu yang maling. Kulitnya ngepel kali ya. Orang tuanya. Bapak saya habis. Bapak nggak bisa dimarahin anak ya, Pak? Tidak. Didik dong Pak anaknya Pak. Dihabisin nih, colongin nih sama si Asep ini nih. Didiknya aku kamu Asep. Nangis aja bisa ya. Assalamualaikum Pak. Pak Haji mana yang Pak Haji Somad mana? Bapak saya. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Doraemon. Saya temannya Bapak Rohman. Saya masih saudaranya Asep. Konon katanya Asep dituduh nyolong ya? Dia nyolong. Dua empang saya habis, Pak. Oh, nyolong. Kata siapa Bu nyolong? Saya kan punya dukun. Oh, Sep, kamu ngambil ikan. Aku Asep, aku. Berapa yang hilang? Aku ada dua tambak. Hilang sama dia. Dimakan itu sampai badannya segede Ikan gaban. apa yang hilang? Lele, bandeng. Sep, kamu maling lele. Mungkin aja ini. Intinya kan nyolong dia. Mas, Iya aja. jangan narik-narik dong. Oh, yang ini bapaknya maling. Kok bapaknya Ini maling? maling, Mas. Mau kasih rugi nggak kamu? Ganti rugi kamu Asep. Maling aja kamu bisanya. Parah. Ini Pak, Bu Haji. ini urusan Mau kasih saya. rugi aja nih bapaknya. Orang pantungin kamu. Kamu jangan kayak gitu, jangan kasar dong. Orang dia bapaknya maling. Bisanya nangis aja kamu. Loh, ikut campur. Sep, serius ngomong sama saya, kamu maling nggak? Sumpah. Demi apa? Sumpah. Saya bukan maling. Demi apa? Demi Tuhan saya bukan maling. Tuh, Bu. Jelas. Dia sudah demi Allah, dia sudah Oke, bersumpah. dia
ini loh, kita buktikan. Secara logika kamu, dia 2 tambak sendirian, dia mana mungkin dia bisa maling. Punya komplotan. Dia punya geng dong. Kamu enggak kan, Sep? Enggak punya geng, enggak punya. Ada aku penjara penuh. Ngaku, Asep ngaku. Tapi jangan ikut campur deh. Ini lagi ikut campur. Jangan datang ikut campur lagi. Kamu semuanya. Kamu yang stres. Datang kamu yang gila. Campur urusan orang. Kamu tahu gak nih? Suruh minum air dia. Suruh minum apa? Ya? Suruh minum apa? Ya kalau kamu nggak percaya dia suruh minum. Minumin air misalkan dia Ya, sok. mati ya berarti dia nyolong. Kamu siap-siap buat minum air. Siap, saya siap. Saya salah bukan. Air dari bukan saya. Ya. Sok, Sep, Kamu minum, bisa Sep. jangan nangis aja. Rasa dia. Minum Asep. Minum kamu. Minum habisin. Coba kita buktikan. Coba kita lihat buktinya. Bukti Mas, bukti. Dia tuh, buktinya tuh dia nyolong. Dia tuh, buktinya tuh dia nyolong. Bukti saya bilang. Nah ya, dia air yang bikinnya dia. Nah, Enggak lah. Itu biasa. Ini buktinya tuh. Penyolong lele. Kejut-kejut aja kayak lele. Gendut banget tuh. Lele semua tuh. Lele semua kejut-kejutnya tuh. kamu jahat. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami saat ini, beliau sedang membela seorang pemuda yang bernama Asep, karena saat ini si Asep ini dia sedang diperlakukan kasar dan dipaksa minum air santet oleh keluarga Pak Haji Somad, seorang bos tambak dan juga bos empang di daerah tersebut. Kang Ujang Bustami meminta keluarga Pak Haji Somad itu untuk berbaik hati, sehingga mereka mau menyembuhkan si Asep, yang saat ini pemuda itu dia sedang mengerang kesakitan akibat perbuatan mereka itu. Walaupun awalnya keluarga Pak Haji Somad itu mereka bersikeras tidak mau menyembuhkan si Asep, namun begitu Kang Ujang Bustami menyanggupi akan mengganti kerugian tambak mereka sebanyak 4 kali lipat, apabila si Asep terbukti bersalah telah mencuri ikan-ikan Pak Haji Somad, maka keluarga Pak Haji Somad itu kemudian mereka mengizinkan guru dukunnya untuk mengobati si Asep. Ternyata inilah dia sosok orang yang sudah menjampi-jampi air yang diminum si Asep tersebut. Kang Ujang Bustami pun kemudian meminta izin untuk bisa berbicara 4 mata dengan guru dukun Pak Haji Somad tersebut. Kang Ujang Bustami ingin tahu, kenapa lelaki itu dia bersedia menjebak dan menyantet si Asep, padahal si Asep itu sama sekali tidak melakukan pencurian di tambak dan di empang Pak Haji Somad tersebut. Ternyata, guru dukun ini dia telah dibayar sebanyak 20 juta untuk menyantet si Asep, karena menurutnya, semua ikan yang ada di tambak dan empang Pak Haji Somad itu telah dicuri oleh si Asep dan komplotan geng motornya. Dan hal itu dia ketahui melalui bisikan-bisikan gaib dan juga melalui penerawangan-penerawangannya. Kang Ujang Bustami sendiri, beliau berusaha membela si Asep dengan membeberkan sejumlah bukti-bukti. Bahwasanya si Asep itu dia sama sekali tidak terlibat apalagi terikat dengan perkumpulan-perkumpulan geng motor. Karena Pak Rohman, ayah si Asep itu dia sudah bersaksi kepada Kang Ujang Bustami dengan menyebut nama Tuhan. Selain itu, si Asep ini dia masih sekolah dan cenderung ada di rumah untuk belajar dan juga membantu orang tuanya, untuk menjaga adik-adiknya ketika ayah ibunya sedang ke ladang, untuk mencari sayuran-sayuran untuk mereka jual ke pasar guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun karena fitnahan yang berdasarkan penerawangan guru dukun itu kini telah merubah semuanya. Dengan tiba-tiba Pak Haji Somad itu dia telah menangkap si Asep dengan tuduhan telah mencuri semua ikan-ikan di tambak dan empangnya tersebut, lalu mengancam keluarga si Asep,
jika mereka ingin membebaskan si Asep, maka Pak Rohman dan istrinya itu mereka harus bersedia membayar ganti rugi 2 kali lipat. Oleh karena hal itulah, maka Pak Rohman itu dia segera mendatangi Padepokan Anti Galau, untuk mengadu dan juga untuk meminta tolong kepada Kang Ujang Bustomi. Dan demi bisa menolong Pak Rohman untuk membebaskan dan membuktikan tuduhan dan fitnahan terhadap si Asep, maka Kang Ujang Bustomi segera saja menghajar guru dukun dari Pak Haji Somad tersebut. Namun demikian, walaupun dirinya telah dihajar hingga babak belur oleh Kang Ujang Bustomi, guru dukun itu dia tidak mau mengaku kalah, dan bahkan dengan sombongnya dia masih berkata akan kembali menyantet si Asep, bahkan kini dia juga akan menyantet Kang Ujang Bustomi. Rupanya, masih ada orang sakti yang menjadi pelindung guru dukun tersebut, yang katanya mahagurunya itu dia sangatlah sakti mandraguna, melebihi segala-galanya dari kemampuan Kang Ujang Bustomi. Mendengar pernyataan si guru dukun tersebut, Kang Ujang Bustomi menjadi penasaran. Beliau pun kemudian mempersilahkan si guru dukun itu untuk pergi dan memberitahu gurunya, jika saat ini sedang ditunggu dan dinanti kehadirannya oleh Kang Ujang Bustomi. Tahu parah kamu. Lepasin dia. Jangan. Mana dia? Diam kamu, Sep. Diam kamu, Sep. Diam kamu, Sep. Diam. Yo, gede. Oh, nangis aja si Asep. Jangan. Gak mau, gak ngaku. Lepasin dia. Hah? Jangan mau dilepasin. Tuh, dengerin kata bos saya tuh. Kamu ganti rugi dulu. Kamu ganti rugi, suruh dilepasin. Apa? Ganti rugi kamu. Sini. Dibawa kemana si Asep? Dibawa kemana si Asep? Masuk kamar kamu. Masuk kamar. Diam, tidur. Dan kamu. Apa kamu? Apa kamu yang apa? Parah aja. Kamu kasihan si Asep kamu. Minta maaf gak mau sama si Asep? Enggak mau minta maaf. Dia yang salah, dia yang nyuri lele bapak saya. Kamu ikut campur aja dari tadi. Ya saya ikut campur. Kamu giniin baju Ya saya. kan kamu udah fitnah saya, ditumpak-tumpakin sama dukun. Padahal kan enggak. Ya kamu juga minta si Asep dia Si maling. Asep emang dia buktinya maling. Nih logikanya begini. Dia sendirian, dia anak baik. Anak baik gimana? Terus dia masa Lele 2 tambak saya habis sama dia. berapa ton isinya? Ada kali 5 ton lah. Nah sekarang Tambak loh. sekarang 5 ton. Iya. Ya. Masa dia sendirian terus ngambilin lele? Dia belum habis saja dia sudah dipentungin orang. Hah? Kan ada komplotannya. Kok tuh kan ngarang-ngarang komplotan. Ngarang. Kan ada teman-temannya, masa sendiri? Kamu maling kan ada komplotannya. Sekarang bapak kamu si kaji pelit. Ya. Kaji pelit. Nggak ada yang berani di kampung saya sama bapak saya. Wajar aja dia hilang ikannya karena dia pelit. Dia kalau ngising aja Tahu kamu. Saya tahu dari tetangga. Tahu dari mana kamu? Dia kalau ngising aja tainya digoreng lagi dimakan. Ini digoreng. Kacau kamu, gila kamu. Saking pelitnya dia. Makin pelit. Dia orang baik. Kalau orang baik nggak mungkin dia hilang. Dia mungkin hilang dimakan buaya, dia dimakan benyawa. Jelas-jelas colong si Asep. Mana buktinya saya mau ngeliat Tuh lele. perut si Asep gendut sama lele. Ya itu perut kamu aja gendut. Makanin tuh. lele. Tuh perut kamu gendut. Ya biarin aja perut saya. Kamu Dimakanin, yang pusing. dimakanin dukun hamil kamu. Hamil. Anda ada hamil. Ya, cerowok kamu mulutnya kamu. Mau saya cerowok kamu? Cerowok. Kamu. Berani kamu? Yang saya sumpal mulutnya. Berani kamu? Berani. Sok. Oh,
Keluarga saya baik. Keluar Kaji. Keluar Kaji. Ada apa? Apa, Mas? Kenapa? Ada apa? Kamu kenapa mitnah si Asep? Tidak fitnah. Memang itu buktinya. Buktinya apa? Dia udah maling. Masuk. Gak ada urusan. 2 empang 2 tamak saya habis sama dia. Oh, taunya diri nyuri si Asep. Iya, dia kan itu minta tolong sama dukun saya. Oh, minta tolong. Jahat kamu. Mana buktinya? Lelenya mana? Ikan mujairnya mana? Punya dia tuh banyak, gendut dia. Maksudnya mana buktinya? Kalau dia maling lele, mana lelenya? Saya mau tahu. Ada di rumah dia. Ada di Terus rumah. dia benar Ada nyata dia di ngomong. rumah. Kamu kaji kan? Kaji dalban kan kamu tahu? Gaji dapan apaan? Kamu kaji edan kamu. Siapa? Kamu jangan Kamu yang jahat. edan. Kamu hilang karena kamu kurang sedekah kamu. Sedekah, Paham, orang mencuri, nanya. Mencuri kamu jahat. Kamu nuduh orang nggak ada Kamu yang bukti jahat. apa? Ada langsung urusannya disantet. apa kamu sama dia? Saya ada urusan Pak. Jangan menganggap dia orang miskin. Kamu semena-mena sama orang yang nggak punya. Dia kan saya rugi. Makanya kalau dia emang bener maling, saya akan ganti 4 kali lipat. Buktinya mana? Buktinya mana? Ya kamu mitnah, kamu edan aja kamu. Edan. Doclo kamu. Tahu doclo kaji? Saya lebih baik bertarung sama saya. Oh, silakan. Gak takut. Kerugian saya jadi Ayo, marah. lawan, Bi. Jangan mentang-mentang kamu Oh, sterek dia, kamu. Bi. Udah ikut campur dia, Bi.
Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pak Haji Somad ini berhasil juga Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi mencoba kembali menanyai Pak Haji Somad ini. Namun lagi dan lagi Pak Haji Somad ini dia terus-menerus menyalahkan si Asep. Pak Haji Somad bahkan masih terus meyakini, jika si Asep itu adalah salah satu anggota geng motor, karena suatu hari dia pernah melihat si Asep sedang nongkrong di sebuah warung bersama beberapa anak-anak muda yang dia yakini sebagai anggota geng motor. Apalagi, hal itu juga sudah diperkuat oleh penerawangan guru dukunnya, maka semakin yakinlah Pak Haji dengan tuduhannya tersebut. Kang Ujang Bustomi masih berusaha meyakinkan Pak Haji Somad, bahwasanya tidak seharusnya dia memberikan tuduhan hanya karena percaya kepada penerawangan seorang dukun. Karena setiap tuduhan itu harus diikuti oleh adanya sebuah bukti dan adanya sebuah saksi. Namun karena Pak Haji Somad ini dia masih bersikap keras kepala, maka Kang Ujang Bustomi memintanya duduk di kursi, karena Kang Ujang Bustomi juga ingin mendengarkan apa pendapat istri dari Pak Haji Somad ini. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka usahanya membantu Pak Rohman, untuk membersihkan nama baik anaknya, yang dituduh sebagai seorang pencuri sekaligus anggota geng motor yang meresahkan warga. Dan semoga kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Tuhan akan Tuhan berikan kepada Kang Ujang Bustomi ini. Amin. Duduk. Sini kamu. Saya katakan bahwasanya si Asep nggak nyuri. Kamu jahat manggil-manggilin dukun. Biar dukunnya saya tungguin di sini. Dia mau bawa siapa kayak saya nggak takut. Saya suruh minum nih kamu semuanya. Mau? Apa? Nah, ya kan tadi si Asep disuruh minum. Saya bikin air biar kamu siapa yang malingnya. Kamu aja yang minum. Kamu duluan yang minum. Oke. Nyuruh-nyuruh kita. Nanti saya minum, kamu semua minum. Kamu belum abisin tuh minum tuh. Oke. Yang 4 kali lipat. Ya. Sekarang kita suruh minum, enak aja. Nanti saya minum duluan, semuanya minum. Sepakat nggak? Hah? Oke. Sepakat? Minum dulu. Sepakat kaji? Oke, kamu yang minum dulu. Salaman kaji? Iya. Sangat. Awas saja. Padahal di situ.